Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuratul Muna dengan NIM 2102185, MK Metodologi Studi Islam. Dengan dosen Ibu Dr. Heliati Fajriyah, SAG MA. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi sejarah Islam. Secara bahasa, metodologi terdiri dari metode dan logi. Metode berasal dari metod, artinya cara. Jalan arti lainnya adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Sedangkan logi atau logos berarti ilmu. Jika digabungkan berarti ilmu berupa jalan atau cara dalam memahami sesuatu. Arti sejarah dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah asal-usul atau keturunan silsilah. Kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Jadi, singkatnya masing-masing tahapan yang berurutan ini sering disebut ada heuristik, kritik, interpretasi, dan Darstellung atau sejarah. Nah, berikut saya akan menjelaskan lebih rinci tentang pengertian metode penelitian dalam sejarah Islam, yaitu dengan metode heuristik. Nah, pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan sumber sejarah khususnya mengenai penggolongan sumber berdasarkan isinya. Uraian berikut ini dimaksudkan untuk lebih menjelaskan teknik penelitian dan kumpulan asal mula ditemukannya sejarah. Nah, jadi teknik tersebut dapat kali dikatakan sebagai heuristik yang bersumber pada kata Yunani atau heurisin, memiliki arti yakni memperoleh. Nah, selanjutnya ada metode kritik atau verifikasi. Jadi, saat sumber-sumber sejarah yang sudah ditemukan terkumpul, dilakukan proses verifikasi atau dapat juga disebut dengan metode kritik, agar dapat menemukan keaslian sumber yang didapat. Maka, yang perlu dilakukan dalam hal ini yaitu diperiksa keaslian sumber atau authenticity, yang dapat ditemukan melalui kritik eksternal. Selanjutnya, validasi yang mengacu pada keabsahan sumber yang dapat ditemukan melalui kritik internal. Selanjutnya ada metode interpretasi. Jadi, interpretasi sering disebut sebagai penelitian deskriptif sejarah. Jadi, interpretasi sendiri berarti mendefinisikan dan membedakan dengan cara yang berbeda, dengan hubungan yang berarti kesatuan. Namun, interpretasi dan kolerasi dianggap sebagai metode penjelasan yang utama. Interpretasi sejarah sendiri berupaya mengumpulkan berbagai fakta yang ditemukan dari sumber-sumber sejarah dengan teori relevan, lalu menyusun fakta-fakta tersebut ke dalam uraian yang komprehensif. Nah, yang terakhir itu ada metode historiografi. Nah, jadi bagian terakhir dari proses sejarah di sini adalah bagaimana menulis, mengungkapkan, atau melaporkan hasil penelitian sejarah. Seperti halnya laporan penelitian ilmiah, penulis hasil penelitian historis hendaknya memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari awal atau proses perencanaan hingga akhir atau pencapaian. Nah, selanjutnya berdasarkan bentuknya, sumber sejarah dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang dimaksud dengan sumber tulisan adalah sumber sejarah yang terbentuk tulisan-tulisan atau catatan-catatan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Jadi, semua tulisan ini dapat berupa prasasti, artefak, dokumen, naskah, babat, surat kabar, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada sumber lisan. Sumber lisan adalah sumber sejarah yang dipaparkan langsung dari pelaku sejarah pada saat terjadi sejarah tersebut. Sumber lisan juga dapat berupaya cerita rakyat, namun sumber dalam bentuk ini masih diragukan keasliannya. Selanjutnya ada sumber benda. Nah, sumber benda adalah sumber sejarah yang diperoleh dalam bentuk benda-benda peninggalan sejarah, misalnya kapak, patung, gerabah, dan lain-lain. Nah, sumber sejarah berbentuk benda belum dapat sepenuhnya menceritakan kejadian sejarah dengan benar, karena masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut oleh para ahli arkeologi. Yang terakhir ada sumber rekaman. Nah, sumber rekaman adalah sumber sejarah dalam bentuk rekaman suara atau gambar. Misalnya rekaman video tentang tuntutan mahasiswa saat
reformasi berlangsung. Nah, selanjutnya ada jenis sumber dalam sejarah Islam, yaitu ada sumber primer, sumber sekunder, sumber tersier. Nah, yang dimaksud sumber primer adalah sumber sejarah yang paling kuat untuk dijadikan landasan pembuktian sejarah. Sumber primer dapat berupa penuturan langsung oleh pelaku sejarah. Benda sejarah yang diakui oleh ahli, baik itu candi, prasasti, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber sejarah yang lemah penggunaannya untuk membuktikan sejarah. Sumber sekunder dapat berasal dari penuturan orang yang bukan pelaku langsung sejarah atau saksi, maupun jurnal-jurnal tentang sejarah. Yang terakhir itu ada sumber tersier. Sumber tersier adalah sumber sejarah yang tersusun dalam bentuk buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan laporan penelitian ahli sejarah tanpa melakukan lanjutan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan pemahaman agama. Berbagai pendekatan di dalam memahami agama, saat ini adanya agama itu sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dialami, bukan hanya semata-mata untuk kepercayaan atau keyakinan. Dalam memahami agama, kita perlu menggunakan teori yang berbeda, bukan hanya menggunakan pendekatan teologis, tetapi perlu juga pendekatan konseptual dan operasional untuk lebih dalam memahami bagaimana pendekatan dalam memahami agama. Banyaknya masyarakat yang mencari solusi terhadap permasalahan selain agama, yang seharusnya tidak terjadi. Jadi, pemahaman terhadap agama adalah sebuah keharusan, sebab beragama adalah fitrah manusia. Selain itu, pemahaman terhadap agama dibutuhkan agar fungsi agama sebagai media yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak terbatas pada tataran konsep dan ide semata, tapi bagaimana fungsi tersebut hadir dalam realitas kehidupan manusia, kemudian menjawab problematika yang dihadapi manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa pendekatan pemahaman agama, yaitu ada pendekatan teologis normatif. Pendekatan teologis normatif dapat dipahami secara harfiah dengan menggunakan kerangka ketuhanan, jauh dari keyakinan bentuk empiris. Suatu agama dianggap paling benar. Nah, Amin Abdullah mengatakan, para teologi seperti kita tahu bahwa kesetiaan pada komitmen dan pengabdian kelompoknya menggunakan bahasa subjektif dengan ciri melekat dari bentuk teologis ideologi. Selanjutnya ada pendekatan antropologis. Jadi, pemahaman antropologis berupaya mempelajari bentuk atau praktik agama yang berkembang di masyarakat. Nah, menurut Dawan Raharjo, observasi langsung terhadap realitas menjadi prioritas utama untuk mencari permasalahan dan solusi bagi penelitian antropologi induktif yang mencoba melepaskan diri dari keterbatasan teori-teori formal yang sangat abstrak, seperti teori-teori dalam bidang sosiologi dan khususnya ilmu ekonomi. Nah, menurut pendekatan ini, banyak studi antropologi tentang agama berfokus pada hubungan positif antara keyakinan agama dan kondisi ekonomi dan politik. Nah, selanjutnya ada pendekatan sosiologis. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan bersama dalam masyarakat dan mempelajari hubungan antar manusia yang mengatur kehidupannya. Sosiologi berupaya memahami hakikat dan tujuan hidup bersama, bagaimana perkumpulan hidup tersebut berbentuk, berkembang, dan berubah, serta keyakinan yang memberikan karakteristik unik pada cara hidup bersama dalam setiap pergaulan hidup manusia. Jadi, Sorjano Soekanto mengartikan sosiologi sebagai ilmu yang terbatas pada pertanyaan-pertanyaan evaluatif. Dari kedua definisi tersebut, terlihat bahwa sosiologi adalah ilmu yang menggambarkan keadaan sosial dan struktur, kelas dan banyak fenomena sosial lainnya yang terkait dengan pengetahuan tersebut. Suatu fenomena sosial dapat dianalisis beserta faktor-faktor yang mendorong hubungan tersebut, mobilitas sosial dan kepercayaan yang mendasari proses tersebut. Selanjutnya ada pendekatan filosofis. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata pibilo, yang berarti cinta akan kebenaran.
ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Selanjutnya ada pendekatan histori. Sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas sebagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa penyebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya ada pendekatan kebudayaan. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, budaya diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia, seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat, dan berarti pula kegiatan batin untuk menciptakan sesuatu yang termasuk hasil kebudayaan. Nah, di dalam kebudayaan tersebut terdapat pengetahuan, seni, norma, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada pendekatan psikologis. Psikologi adalah ilmu mental yang mempelajari jiwa manusia melalui gejala-gejala perilaku. Nah, menurut Zakia, tingkat ekstrovert ditentukan oleh keyakinan seseorang perilaku santun, merupakan gejala keagamaan yang dijelaskan oleh psikologi agama. Pengaruh puasa, zakat, dan sholat haji, serta bentuk ibadah lainnya, dapat ditelaah melalui psikologi untuk menyebarkan ajaran agama secara lebih efektif, dibandingkan mengapa psikologi digunakan secara luas sebagai alat untuk menjelaskan gejala atau sikap keagamaan seseorang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik ajaran Islam. Nah, istilah karakteristik ajaran Islam terdiri dari dua terma utama yang berbeda pengertiannya, yaitu karakteristik dan ajaran Islam. Kata karakteristik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu ciri khas atau bentuk-bentuk, watak atau karakter yang dimiliki oleh individu, corak tingkah laku, dan tanda khusus. Sedangkan kata Islam secara etimologi dalam perspektif bahasa Arab adalah aslim atau damai, aslama, menyerahkan diri atau pasrah, istislam, penyerahan secara total kepada Allah, salim, bersih dan suci, dan salam, selamat. Kata Islam secara terminologi diartikan sebagai pesan bahwa umat muslim hendaknya cinta damai, pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ajaran Islam memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu jadi yang pertama itu ketuhanan atau Rabbaniyah. Yang dimaksudnya adalah bahwa ajaran Islam bersumber dari Tuhan atau Allah, bukan dari manusia. Nabi Muhammad adalah Rasul utusan yang bertugas untuk menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran-ajaran seperti sistem kepercayaan atau beriman kepada Allah, malaikat, nabi, dan lain-lain. Yang kedua itu ada kemanusiaan atau insaniyah. Sangat sesuai dengan hal-hal yang mencakup sifat, hak, nilai-nilai terkait dengan manusia sebagai individu dan makhluk sosial, sehingga tidak ada satupun yang tidak jalan dengan kebutuhan positif manusia. Yang ketiga itu ada mencakup semua aspek atau asyumul. Jadi ajaran Islam bersifat menyeluruh, bahwa tidak ada persoalan yang diperlukan manusia untuk kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Yang keempat, realitis atau al-waqi'iyah. Realitis maksudnya adalah bahwa ajaran Islam dapat diamalkan oleh semua manusia, apa dan bagaimanapun keadaannya. Yang kelima itu ada moderat atau posisi tengah, al-wasatiyah. Jadi tuntunan Islam bersifat tengah-tengah, baik tentang Tuhan, dunia, alam, dan manusia. Yang terakhir itu jelas atau al-wudu. Tuntunan Islam bersifat jelas dan logis, tidak ada ajaran Islam yang bertentangan dengan akal. Nah, dari berbagai sumber tentang Islam yang ditulis oleh para tokoh dapat diketahui bahwa Islam memiliki karakteristik yang khas yang dapat dikenali melalui konsepnya dalam berbagai bidang, yaitu ada bidang agama. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama adalah mengakui adanya pluralisme sebagai sesuatu kenyataan, mengakui adanya universalisme. Yang kedua itu ada bidang ibadah.
Secara harfiah, karakteristik ajaran Islam dalam bidang ibadah berarti bakti manusia kepada Allah. Yang ketiga itu ada bidang akidah. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Ucapan dengan lisan dalam bentuk 2 kalimat syahadat. Selanjutnya ada bidang ilmu dan kebudayaan. Karakteristik ajaran Islam ilmu dan kebudayaan bersifat terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. Selanjutnya ada bidang pendidikan. Senada dengan bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan di atas, Islam juga memiliki ajaran yang khas di bidang pendidikan. Selanjutnya bidang sosial. Karakteristik ajaran Islam di bidang sosial bahwa Islam mengajarkan setiap manusia untuk hidup damai dan sejahtera. Selanjutnya ada bidang kehidupan ekonomi. Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Selanjutnya ada bidang kesehatan. Ciri khas ajaran Islam selanjutnya adalah dilihat dalam konsepnya mengenai kesehatan. Untuk menuju hal tersebut, Islam menekankan segi kebersihan lahir dan batin. Nah, selanjutnya ada bidang politik. Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan tertentu, oleh karena setiap bangsa boleh saja menentukan bentuk negaranya masing-masing sesuai selera. Selanjutnya ada bidang pekerjaan. Karakteristik ajaran Islam lebih lanjut dapat dilihat dari ajarannya mengenai kerja. Yang terakhir itu ada bidang disiplin ilmu. Karakteristik ajaran Islam di bidang disiplin ilmu ini, Islam memandang berbagai disiplin ilmu mengenai karakteristik ajaran Islam yang secara dominan ditandai oleh pendekatan normatif, historis, dan filosofis tersebut. Terlihat Islam memiliki ciri-ciri ideal. Baik, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.